Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan memberikan contoh beberapa jenis bahan aktif insektisida atau pestisida yang dilarang penggunanya pada tanaman padi. Apa saja jenis bahan aktif yang dilarang penggunanya pada tanaman padi? Apakah jenis bahan aktif yang dilarang tersebut masih digunakan oleh kita sebagai petani pada tanaman padi? Silahkan disimak videonya agar tidak salah paham, dan ketika sudah tahu informasinya, mudah-mudahan kita bisa merubah sedikit demi sedikit dalam penggunaan kimia. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Setiap petani ingin sekali usaha taninya itu berhasil dan mendapatkan hasil yang melimpah, dan juga mendapatkan keuntungan dari usaha taninya tersebut. Oleh karenanya, banyak dari petani atau setiap petani harus mempunyai target hasil panen yang jelas agar bisa memperpanjang kelangsungan usaha taninya. Apalagi lahan garapannya itu dari hasil lahan sewa. Biasanya setiap petani, baik itu petani padi ataupun petani palawija dan petani sayuran, mempunyai rencana usaha tani dimulai dari kapan mulai tanam, menggunakan benih unggul apa, cara perawatannya seperti apa, dengan menggunakan pupuk atau pestisida apa, agar hasil panennya itu bisa mencapai target dan bisa dikatakan berhasil. Namun, target-target hasil panen atau hasil produksi yang telah direncanakan tersebut seringkali terhambat oleh berbagai hal, termasuk oleh serangan organisme pengganggu tanaman yang biasa disebut petani adalah OPT. Ya, OPT adalah organisme pengganggu tanaman atau disebut juga dengan hama. Serangan hama dan penyakit tanaman pada tanaman padi di beberapa daerah mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ancaman hama atau OPT setiap tahunnya itu terus terjadi seperti hama wereng, dan biasanya akan terjadi ledakan serangan hama wereng atau penyakit belas dimulai awal masuk musim kemarau, di mana serangan wereng coklat pada tanaman padi dan penyakit belas pada tanaman padi serta layu fusarium atau bakteri pada tanaman palawija seperti cabai dan jagung timun akan lebih meningkat. Pada awal musim kemarau, beberapa jenis hama yang sering ditemukan di lahan tada hujan atau lahan pasang surut antara lain yaitu penggerek batang padi, wereng batang coklat, tikus, dan tungro pada tanaman padi. Perlu teman-teman petani ketahui, perkembangan hama dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim baik langsung maupun tidak langsung. Temperatur udara, kelembaban udara sangat berpengaruh langsung terhadap siklus hidup hama tersebut. Berbagai fakta menunjukkan bahwa El Nino dan La Nina dapat menstimulasi perkembangan hama dan penyakit tanaman seperti penggerek batang, hama wereng coklat pada tanaman padi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan hama belalang di Lampung pada tahun 1998, dan juga penyakit tungro di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Terjadinya anomali musim, yakni masih adanya hujan di musim kemarau, juga dapat menstimulasi serangan hama atau OPT. Waktu tanam yang tidak serempak dan kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat menjadi pemicu ledakan serangan hama tersebut. Karena serangan hama pada tanaman seringkali menyebabkan petani melakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia, karena dianggapnya tidak ada lagi cara
selain menggunakan pestisida. Memang, pestisida atau racun kimia yang digunakan oleh petani pada tanaman padi atau tanaman hortikultura dianggap mempunyai kelebihan, dapat diaplikasikan dengan mudah dan hasilnya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat, serta dapat juga diaplikasikan dalam areal yang luas. Namun, dalam penggunaannya, kebanyakan petani masih seringkali menyalahi aturan dengan menggunakan pestisida yang berlebihan, yaitu dalam dosis yang berlebihi takaran. Bahkan, mencampur beberapa jenis racun atau pestisida kimia dengan alasan untuk meningkatkan kerja daya racun pada hama dan juga mengobati penyakit tanaman, sehingga dosis yang digunakan pun pasti tidak diperdulikan lagi aturannya, dengan asumsi agar OPT atau hama bisa dikendalikan. Dan pada akhirnya, akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak tepat akan mengakibatkan keracunan, bahkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 25 juta kasus keracunan pestisida kimia atau sekitar 68.493 kasus setiap hari. Pestisida adalah racun yang sangat berbahaya bagi manusia, sehingga faktor keamanan dalam pemakaian pestisida perlu mendapatkan prioritas. Idealnya, pestisida kimia atau racun kimia dapat membunuh serangga atau hama penyakit yang menyerang tanaman, tetapi tidak beracun bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang bukan merupakan target dari racun tersebut. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian. Pestisida atau racun kimia merupakan bahan yang beracun sehingga sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, terutama bagi petani yang dalam kegiatannya langsung berhubungan dan bersentuhan dengan pestisida kimia. Aplikasi pestisida atau racun kimia terhadap tanaman sebaiknya dilakukan secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, tidak terkecuali juga untuk tanaman padi. Ada beberapa jenis pestisida atau racun kimia dengan bahan aktif tertentu yang penggunaannya justru dilarang untuk tanaman padi. Beberapa pertimbangan pestisida dilarang tersebut diaplikasikan untuk tanaman padi adalah karena beberapa bahan aktif yang terkandung dalam pestisida tersebut memiliki dampak kesehatan, dan beberapa bahan aktif memiliki efek toksisitas baik yang bersifat akut maupun kronis. Toksisitas akut yaitu menimbulkan dampak kesehatan secara langsung apabila terpapar, sedangkan toksisitas kronis menimbulkan atau meningkatkan resiko masalah kesehatan dalam jangka panjang seperti bersifat karsinogenik yang menyebabkan masalah reproduksi dan tumbuh kembang maupun mutasi keturunan dalam sel benih atau mutagen. Berikut adalah beberapa jenis bahan aktif pestisida yang dilarang untuk diaplikasikan atau digunakan pada tanaman padi. Bahan aktif asefat, diazinon, dimetoat, fention, karbaril, melation, metamidofos, ometoat, profenofos, triklorfon, dan masih banyak lagi bahan aktif lainnya yang dilarang diaplikasikan dan digunakan untuk tanaman padi. Itulah beberapa contoh bahan aktif pestisida atau insektisida yang dilarang penggunanya untuk tanaman padi. Dan mudah-mudahan
Dengan informasi ini atau dengan informasi dari video ini, petani-petani di Indonesia tidak lagi menggunakan jenis-jenis insektisida yang mengandung bahan aktif yang dilarang untuk tanaman padi. Sekian video dari saya mengenai beberapa jenis bahan aktif pestisida yang dilarang penggunanya untuk tanaman padi. Semoga bisa bermanfaat bagi petani pemula dan umumnya bagi petani senior. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa subscribe.